Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Milan, Italia untuk memperingati Hari Nakba ke-78 tahun. Massa membawa bendera Palestina dan Lebanon serta membawa spanduk Gaza melawan sebagai bentuk solidaritas terhadap agresi militer Zionis Israel yang masih terus berlanjut di Gaza. Massa menyuarakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Sementara itu, aksi serupa juga berlangsung di Dublin, Irlandia. Puluhan ribu massa turun ke jalan untuk memperingati Hari Nakba. Massa membawa bendera Palestina sambil menyerukan pembebasan untuk Palestina. Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa banyak warga Irlandia yang menunjukkan solidaritas bagi warga Palestina. Only recently I learned about Nakba, only in the last 10 years, which is a tragedy, you know. I should have known about that a long time ago, you know. So it's good that I'm here, you know. Solidarity with other members of humanity that are suffering, you know. And I mean, I know exactly how the people are suffering. I've followed it for 2.5 years. And in southern Lebanon now as well, you know. Hari Nakba diperingati setiap tanggal 15 Mei. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang tragedi pengusiran massal warga Palestina setelah berdirinya Israel di tahun 1948. Peristiwa ini menyebabkan ratusan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri. Ya pemirsa, Nakba adalah tragedi kemanusiaan ketika 800 ribu warga Palestina diusir penjajah Israel dari tanah air mereka pada tahun 1948. Peristiwa ini terjadi selama pembentukan negara Israel dan diperingati di sejumlah negara setiap tanggal 15 Mei. Nakba yang berarti malapetaka dalam bahasa Arab merupakan peristiwa pengusiran massal, penghancuran wilayah dan perampasan tanah air yang dialami 750.000 hingga 800.000 warga Arab Palestina. Awalnya, gelombang imigrasi warga Yahudi dari Eropa meningkat drastis akibat persekusi dan Holocaust yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Melalui resolusi 181, PBB mengusulkan pembagian wilayah mandat Palestina menjadi 2 negara terpisah. Namun hal ini ditolak oleh negara-negara Arab. Sebelum mandat Inggris resmi berakhir di Palestina, kelompok militer garis keras Zionis meluncurkan operasi militer ke desa-desa Palestina. Mereka membunuh warga, membakar rumah dan mengusir rakyat Palestina dari tanah airnya. Pada 14 Mei 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Keesokan harinya, koalisi negara-negara Arab mengirim pasukan militer untuk membantu pejuang Palestina melawan penjajah Zionis Israel. Peristiwa ini mematik perang Arab-Israel. Selama konflik ini, antara 10.000 hingga 15.000 warga Palestina syahid dan lebih dari 400 kota serta desa Palestina dihancurkan atau dikosongkan. Akibat pembersihan etnis ini, 75% populasi Arab Palestina diusir paksa dari tanah air mereka. Mereka melarikan diri ke jalur Gaza, tepi barat, serta negara-negara tetangga seperti Yordania, Lebanon, dan Suriah. Setiap tahun, peringatan Nakba digelar pada 15 Mei melalui aksi unjuk rasa, doa bersama, hingga pembentangan bendera Palestina di berbagai negara. Bagi rakyat Palestina, Nakba bukan hanya sejarah masa lalu, namun juga simbol kehilangan tanah air, rumah, serta identitas. Untuk memperingati Hari Nakba, ribuan massa pro-Palestina memadati jalanan Berlin, Jerman dalam aksi Hari Nakba yang berujung ketegangan dengan polisi. Mereka menuntut gencatan senjata di Gaza serta penghentian ekspor senjata Jerman ke Israel. Ribuan aktivis pro-Palestina turun ke jalan Berlin dalam aksi memperingati Hari Nakba. Massa menuntut gencatan senjata segera di Gaza dan mendesak pemerintahan Jerman menghentikan ekspor senjata ke Israel. Aparat kepolisian dengan perlengkapan anti huru-hara terlibat bentrok dengan demonstran saat iring-iringan massa melintasi jalanan kota. Sejumlah peserta aksi dilaporkan ditahan, sementara para demonstran terus menyuarakan dukungan bagi Palestina dengan membawa spanduk dan poster.
Ich bin hier, weil die Palästinenser nicht alleine gelassen werden sollen mit ihrem Anliegen, mit ihrem berechtigten Anliegen darauf hinzuweisen, dass ihnen ihr Land gestohlen wurde und heute immer noch gestohlen wird. Und das ist für mich Solidarität und als Deutsche halte ich das für eine Pflicht, besonders weil Deutschland Waffen liefert, weil hier angeblich diese Staatsräson ist, Israel muss bedingungslos unterstützt werden, das teile ich überhaupt nicht und deswegen will ich meine Solidarität hier zeigen. Para aktivis menilai, Jerman masih terlalu dekat secara politik dan militer dengan Israel, termasuk melalui dukungan senjata yang terus berlanjut. Aksi ini menegaskan meningkatnya tekanan publik di Eropa terhadap perang Gaza yang hingga kini belum menunjukkan tanda berakhir. Tidak hanya itu, aksi bela Palestina juga menggema di jalanan London. Demonstran menyuarakan dukungan bagi Gaza sekaligus mengecam kebijakan pemerintah Inggris yang dinilai masih berpihak kepada Israel. Ribuan demonstran pro-Palestina memenuhi jalanan pusat kota London dalam aksi memperingati 78 tahun Hari Nakba. Masa berbaris sambil mengibarkan bendera Palestina dan membawa berbagai poster yang menyerukan keadilan bagi warga Gaza. Dalam aksi tersebut, para demonstran menuduh pemerintah Inggris terlibat dalam dukungan terhadap operasi militer Israel di Gaza melalui hubungan politik dan penjualan senjata. So we're protesting about the British government's complexity in that, and we're just protesting about the behaviour of the Israeli government, who are continuing the war on Gaza and continuing a war in Lebanon at the same time. And of course, they're absolutely instrumental in the American attack on Iran. So for all those reasons, it's been very important that people come out today. Aksi di London ini menjadi bagian dari gelombang demonstran global yang menuntut dihentikannya perang di Gaza dan diputusnya hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara itu di Austria, para demonstran turun ke jalan-jalan Wina pada hari Sabtu waktu setempat. Mereka memprotes partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Sejumlah warga Wina, Austria, pro-Palestina menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota. Kerumunan orang berteriak menolak partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Mereka menilai tidak ada tempat untuk orang yang mendukung genosida. I believe that Israel is committing a genocide, and I know for a fact that Israel is waging an illegal war against Iran right now. So just the same as we don't allow Russia to participate, we also shouldn't allow Israel to participate. There just should be the same standards should go for everyone. I feel ashamed for Austria, I feel ashamed for Europe as a whole, and I feel ashamed for us as a people, because I am convinced that we as Europe have the task to stand up against these things, and we should protest them in every way, shape or form as states and as people. You have to stand up against any human rights violations and against aggressive wars by any state. Austria should immediately, or the EU should immediately seize the cooperation agreement between the EU and Israel. Babak final kontes ini akan menampilkan peserta dari 25 negara. Kontes ini berlangsung di Wina setiap Sabtu malam. I would say it's not only singing. Everyone knows it's political, and everyone knows Israel is committing a genocide. And not only that, but all the European governments, also the Austrian government, are complicit in that genocide, justifying that genocide. And that's obviously reason enough to protest against that. Selain Austria, negara Spanyol, Irlandia, Slovenia, Belanda, dan Islandia juga memboikot kontes tersebut karena partisipasi Israel. Dan 3 stasiun televisi besar menolak menayangkan acara musik langsung yang terbesar di dunia tersebut. Mereka pun menyerukan Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian kerjasamanya dengan Israel. Demonstran menekankan bahwa blok tersebut harus menentang setiap pelanggaran hak asasi manusia dan perang agresif oleh negara manapun. Kita informasi lainnya pemirsa, serangan drone Israel kembali menargetkan warga sipil di Khan Yunis, Palestina. Sebuah drone militer Israel menyerang sekelompok warga sipil di pusat kota Khan Yunis.
Akibat serangan tersebut, 1 pemuda tewas, sementara 4 lainnya luka. Warga dan petugas medis langsung menolong korban dan membawa ke rumah sakit. Militer Israel menganiaya seorang pemuda Palestina hingga tak sadarkan diri. Ibu korban histeris meminta bantuan. Seorang pemuda tergeletak di jalan dalam kondisi tak sadarkan diri di tepi barat Palestina. Sementara 3 militer Israel hanya berdiri di dekatnya. Pemuda ini pingsan setelah militer Israel menganiaya korban yang tengah berjalan. Warga pun berusaha menolong setelah mendengar teriakan ibu korban. Drone pejuang Hizbullah serang sebuah kendaraan mobil yang dikendarai Zionis Israel. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melakukan serangan drone ke pangkalan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Drone pejuang Hizbullah terus melakukan serangan ke Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pada serangan ini, Zionis Israel menargetkan sebuah kendaraan yang tengah dikendarai oleh militer Zionis Israel. Serangan drone yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah membuat Israel kewalahan di Lebanon Selatan. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melakukan serangan ke pangkalan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Pada perang Israel dan Hizbullah ini telah menewaskan ribuan jiwa. Tidak hanya itu, pemirsa, ketegangan di Lebanon Selatan kembali memanas. Serangan udara Zionis Israel terus menghantam kawasan Nabati dan sejumlah kota lain diklaim menjadi basis Hizbullah. Asap tebal membumbung tinggi di kawasan pemukiman Nabatiyeh, Lebanon Selatan, saat militer Israel melanjutkan operasi serangan terhadap kelompok Hizbullah. Laporan media menyebutkan serangan udara Zionis Israel menargetkan kota Yohmer al-Sakif dan Zautar al-Sarkia. Militer Israel mengklaim serangan tersebut ditunjukkan untuk menghancurkan posisi dan infrastruktur Hizbullah di wilayah selatan Lebanon. Israel bahkan mengisyaratkan pembentukan zona keamanan di wilayah Lebanon Selatan, membentang dari garis perbatasan hingga Sungai Litani. Langkah ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik dan meningkatnya krisis kemanusiaan di kawasan tersebut. Ya, pemirsa, dalam sepekan Israel klaim telah menyerang sebanyak 100 target Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan. Beberapa di antaranya merupakan permukiman warga. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon. Suara ledakan dan kepulan asap membumbung di sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Selama akhir pekan, Israel mengklaim telah menyerang sekitar 100 target Hizbullah di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Israel memasakkan beberapa serangan di permukiman warga di dekat kota Lebanon Selatan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di dalam gedung-gedung dan permukiman warga. Otoritas masih mendata korban dan bangunan yang rusak akibat serangan ini. Pejuang Hizbullah kembali memasakkan serangan ke pangkalan Zionis Israel di Nahariya, Lebanon Selatan. Serangan ini menggunakan rudal yang memiliki daya ledak cukup tinggi. Kapal induk terbesar Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, kembali ke pangkalan di Norfolk, Virginia, Amerika Serikat. Kapal kembali setelah penugasan di berbagai kawasan konflik, termasuk operasi Epic Fury di Timur Tengah. Penugasan kapal induk Gerald Ford ini merupakan rekor penugasan terlama. Total 326 hari, kapal induk ini bertugas bersama 4.500 prajurit. Menteri Perang Peter Hegseth menyebut ulangan kelompok tempur induk Gerald R. Ford. Dalam kelompok ini juga termasuk sejumlah kapal perusak yang diklaim sukses dalam misi di Iran. Dari kapal ini pula, jet-jet tempur dikirim dalam sejumlah gelombang serangan ke Iran. Do you see the
Sementara itu, berdasarkan pantauan radar penerbangan, selama beberapa hari jam terakhir, puluhan pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat meninggalkan kawasan Timur Tengah. Pesawat-pesawat ini akan kembali ke pangkalan militer, namun belum diketahui lokasi pangkalan militer mana yang dituju. Dalam radar terlihat puluhan pesawat mengarah ke utara. Ya pemirsa, Iran menyatakan siap membantu memulihkan stabilitas jalur energi dunia. Namun Teheran menegaskan hal tersebut bisa terjadi jika eskalasi militer dihentikan dan blokade maritim dicabut. Televisi pemerintahan Iran menayangkan rekaman sejumlah kapal dan tanker yang bertahan di Selat Hormuz. Meski begitu, rekaman tersebut belum dapat dipastikan waktu dan lokasinya secara independen. Duta Besar Iran untuk PBB menyebut Iran siap membantu memulihkan keamanan dan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Namun Iran menegaskan hal itu hanya bisa terjadi jika serangan militer dan blokade laut dihentikan. Menteri Dalam Negeri Pakistan mengunjungi Iran untuk menjajaki upaya perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, tiba di Teheran, Iran. Setibanya di bandara, Mendagri Pakistan langsung disambut oleh sejumlah menteri Iran. Mendagri Pakistan akan berada di Iran selama 2 hari, sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi upaya perdamaian regional, utamanya dalam negosiasi damai antara Iran dengan Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan sehari setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan upaya mediasi Pakistan belum gagal tetapi menghadapi kesulitan. Hingga kini Iran menerima ribuan pengaduan dari organisasi masyarakat sipil terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan selama operasi militer gabungan AS Israel. Keluhan tersebut mencakup insiden sekolah, mina, dan menghancurkan warisan peradaban dan budaya Iran, Istana Golestan. Kementerian Dalam Negeri Iran mengatakan pada hari Sabtu mereka telah menerima 2.250 pengaduan dari organisasi masyarakat sipil yang menuduh adanya kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan selama operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di Iran. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Iran, Ali Zainifan, mengatakan keluhan tersebut mencakup insiden sekolah minab dan penghancuran warisan peradaban dan budaya Iran, Istana Golestan. Zainifan menyebut Amerika Serikat dan Iran tidak memiliki warisan seperti itu sehingga mereka tidak dapat memahami betapa menyakitkannya kehancuran warisan tersebut bagi sebuah bangsa yang berakar kuat seperti Iran. Zainifan menambahkan dengan keterlibatan masyarakat sipil, Iran berhasil mengamankan sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB di mana kejahatan-kejahatan tersebut dikutuk keras. 2250 شکایت از طرف تشکل‌های مردمی درباره جنایات بشری و ضد حقوق بشری که دشمنان ما انجام دادن از جمله مدرسه مینا یا تخریب در واقع آثار تمدنی و میراث فرهنگی ما. آخر دشمنان ما آثار تمدنی و میراث فرهنگی ندارن، نمیدونن چقدر تخریب آثار تمدنی درد آور برای یک ملت ریشه دار و عمیق. این رو ما طرح شکایت کردیم و در واقع در حوزه محیط زیست تشکل‌های محیط زیستی ما اینها با هماهنگی وزارت کشور، وزارت خارجه و با محوریت تشکل‌های مردمی همینها باعث شد که جلسه ویژه شورای حقوق بشر در سازمان ملل تشکیل بشه و به نحو کم نظیری با رأی قاطع این جنایات رو در واقع محکوم کنند. Selain itu, Zainifan juga mengklaim kesiapan angkatan bersenjata Iran saat ini jauh lebih kuat dibandingkan di awal perang pada akhir Februari 2026.
Ya pemirsa, selama ketegangan di Timur Tengah, sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35. Data diungkap oleh Senat Partai Demokrat AS. Pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35 Lightning II yang ditembak jatuh di wilayah Irak. Selama pecahnya perang pada 28 Februari hingga 7 April, sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat hancur dan 10 lainnya mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Selain pesawat F-35 Lightning II, pesawat F-15 dan Thunderbolt milik AS ikut hancur ditembak jatuh militer Irak. Tak hanya jet tempur, sejumlah drone milik Amerika Serikat juga hancur ditembak jatuh militer Irak. Data pesawat yang hancur dan rusak ini diungkap anggota Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat Eddie Cass. Dalam hal ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pihaknya siap untuk skenario apapun dalam konflik dengan Iran. Ia juga terus berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat terkait hasil pertemuannya dengan Presiden China. לא 50%, כבר 60%, זה היום. אנחנו לופתים את החמאס, אנחנו יודעים בדיוק מה המשימה שלנו, והמשימה שלנו היא אחת, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, וגם את המשימה הזו אנחנו מבצעים בעזרת חיילינו הגיבורים, הם באמת גיבורים, הם בלבנון, בעזה וגם בשמי טהרן. לוחמינו, טייסינו, הלוחמות שלנו והטייסות שלנו, גיבורים וגיבורות. איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. Ya pemirsa, Amerika Serikat dianggap gagal merayu Cina untuk bisa menekan Iran. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mendorong agar Cina lebih aktif dalam amankan Selat Hormuz. Kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke China menjadi perhatian dunia. Kunjungan ini dipandang sebagai peluang bagi Washington untuk mendapatkan kembali pengaruh strategisnya dengan memujuk China untuk menekan Iran secara ekonomi dan strategis. Namun, AS seperti meninggalkan Beijing tanpa diskusi berarti tentang Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang menyebut Amerika mendorong China untuk lebih aktif dalam mengamankan Selat Hormuz. We've made the argument to the Chinese, and I hope it's compelling, and they'll have a chance to do something about it at the United Nations later this week when there's a resolution just condemning Iran on what they're doing with the Straits. Look, there's three things. The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf. Because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. Peneliti Asia Middle East Center Pijaro Ghazali Idrus menilai Amerika Serikat gagal membujuk China untuk menekan Iran terkait perang di Timur Tengah. Kegagalan ini membuat Amerika Serikat menyiapkan operasi militer baru. Dan kemudian Donald Trump juga gagal menekan Cina untuk kemudian memaksa Iran membuka Selat Hormuz walaupun ada blokade Amerika Serikat. Karena Iran ini pinter. Dia sebelum pertemuan antara Cina dengan Trump, ya, Xi Jinping dengan Trump, Iran itu membuka Selat Hormuz bagi puluhan kapal-kapal Cina yang selama ini terdampar di Selat Hormuz. Itu dibuka. Hingga kemudian kan tidak lagi relevan kalau kemudian Trump mengatakan minta Xi Jinping untuk membuka Selat Hormuz. Xi Jinping bilang, loh itu sudah dibuka kok, Iran tidak menutup semuanya. Iran itu tetap memberikan kapal-kapal yang mau lewat di sana selama tidak memusuhi Iran. Diketahui Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terlebih dahulu berkunjung ke China. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Ya pemirsa, berebut uranium dianggap menjadi pemicu meletusnya perang antara AS, Israel dan juga Iran. Tak heran selain digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir, uranium juga digunakan untuk senjata militer hingga keperluan medis. Hampir 100 hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Salah satu pemicunya adalah keinginan Amerika Serikat dan Israel menguasai uranium yang dimiliki Iran. Uranium adalah logam berat sumber energi. 1 kg uranium setara 3.000 ton batu bara. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Iran diketahui memiliki cadangan uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Level ini dianggap sangat sensitif, mendekati level 90% atau level tingkat senjata berbahaya. Tidak heran jika Amerika Serikat dan Israel berambisi menguasai uranium Iran. Sebagai sumber energi super besar, uranium memiliki banyak manfaat. Kegunaan uranium paling utama adalah sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor nuklir dapat menghasilkan energi listrik super tinggi. Uranium juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan bom nuklir. Senjata nuklir berdampak radiasi mematikan bagi makhluk hidup. Uranium juga digunakan untuk pembuatan kapal selam hingga kapal perang. Tidak hanya untuk keperluan perang, uranium digunakan untuk keperluan medis. Uranium menghasilkan sumber energi yang diperlukan untuk berbagai prosedur medis. Selain itu, uranium juga bermanfaat bagi industri energi hingga penelitian. Saking banyaknya manfaat uranium, tak heran negara-negara berkembang mengolah uranium hingga mencari incaran dunia. Salah satunya Amerika Serikat dan Israel. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah berlangsung sejak akhir Februari. Berbagai perundingan sudah dilakukan, namun hingga kini belum juga menemukan titik temu. Mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer hadapi sidang tuntutan sesaat lagi di Indosiar selengkapnya.